A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء Nah, di sini ada sin tipis, laisatin, sinnya yang tidak ada titiknya kita tipiskan. Kemudian ala syai', ya, shin yang di sini ada titik 3 kita tebalkan, ya. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Wa qalatin النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب Nah, di sini kita evaluasi pada kalimat ala syai'in, tanwin bertemu wawu namanya idgham bigunnah. Ya, kemudian jangan lupa kita tunaikan sifat qalqalah, yatlunal kitab. Nah, di sini ada qalqalah, ya. Ala syai'in wa hum yatlunal kitab. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم Nah, ini pengucapan kha mislah, ya. Ujung lidah kita tempelkan dengan ujung gigi yang atas ini, ya. Mislah. Jadi bukan 2 gigi tapi 1 gigi, ya. Maksudnya gigi yang atas saja, bukan ditempelin di gigi yang atas dan bawah, ya. Jadi kurang lebihnya kita contohkan lagi. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qaulihim. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qaulihim. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Nah, jadi pengucapan kha ini kalau gampangnya itu kayak sedikit ada suara ngorok, ya. Nah, gitu, ya. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Fima kanu fihi yakhtalifun. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها
Nah, di sini kalimat waman azlamu. Nah, ini namanya idhar ya. Man nun mati ketemu hamzah. Kemudian mim mam. Nah, di sini mendukung semua. Begitu juga ayyuzkara fiha. Ini namanya idgham bi gunnah. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha. Wa man azlamu mimman mana'a أيذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين Di sini ada mat yang kita panjangkan sampai 4 harokat 3 tempat ya. Pertama ulaika la, namanya mat wajib muttasil. Kemudian ha, kalau ini namanya mat jaiz muttasil, 4 harokat juga. Kha, nah ini juga 4 harokat. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu. Nah, di sini shinnya bertitik 3 ya, jangan lupa kita tebalkan. Mash. Nah, kurang lebihnya gitu. Mash ya gitu ya. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Nah, di sini pengucapan sa perlu dilatih lagi ya. Sa, si, su, bas. Nah, kurang gitu ya. Jadi ujung lidah ditempelkan dengan ujung gigi yang atas atau gigi seri ya. Fathamma. Nah, kurang gitu. Fathamma. Kemudian jangan lupa wajhullah, jimnya qolah ya. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim.
Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga lantunan ayat Al-Quran kita diterima di sisi Allah. Allahumma amin. Kita akan bacakan terjemahan beserta penjelasan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Ayat nomor 113 yang artinya, dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu atau pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan. Padahal mereka membaca Alkitab, yaitu Taurat dan Injil. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengadili atau memutuskan mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Jadi ini hadirin yang mulia, di dalam tafsirnya diceritakan di sini orang Yahudi ngolok-ngolok orang Nasrani, ya. Wah, siapa ini? Orang Nasrani itu nggak punya kitab mereka itu, nggak punya pegangan mereka itu. Ya. Kemudian orang Nasrani juga begitu. Nah, mereka mengatakan orang Yahudi agama mereka nggak benar, nggak punya pegangan. Gitu. Nah, wa qalu laisan nasara ala dinin sahihin mu'tadin bihi fadinuhum batilun. Gitu. Kemudian orang Nasrani juga ganti mengatakan, ya sama, orang Yahudi itu nggak punya agama yang sahih karena mereka nggak punya pegangan kitab. Padahal orang Yahudi diturunkan kepadanya kitab Taurat, orang Nasrani diturunkan kepadanya kitab Injil, gitu. Nah begitu juga orang-orang yang tidak punya pegangan ilmu, mereka mengatakan, gitu, semua itu keliru semua itu. Nah, la ya'lamuna misla qaulihim kadzalika qala musyrikul arabi misla qauli ahli kitab qalu laisa Muhammadun ala syai'. Jadi orang-orang musyrik di waktu Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa taala di Makkah sana, mereka mengatakan, apa itu Muhammad itu nggak punya pegangan kitab itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW Al-Qur'anul Karim. Nah, maka disinilah pegangan hidup kita sebagai umat muslim adalah Al-Quran. Nah, makanya kita perlu terus mempelajari satu huruf demi huruf, satu ayat demi ayat, satu lembar demi lembar, supaya lebih memahami ilmu agama, khususnya ilmu Al-Quranul Karim. Karena hadirin yang mulia, kalau orang itu tidak punya pegangan ilmu, itu hidupnya itu mudah sekali terombang-ambing. Nah, ini dipengaruhi orang sana, dipengaruhi orang ke kiri juga. Nah, kalau orang itu mempelajari agama, khususnya Al-Quran, khususnya Sunnah Nabi, ini sudah ada jaminan. Baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku telah meninggalkan di kalangan kalian dua hal. Selagi kalian memegang dua hal ini dengan sungguh-sungguh berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat. Apa dua hal itu? Dua hal itu adalah kitabullah wa sunnati. Dua hal tersebut adalah Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadisnya yang mulia baginda Rasulullah SAW. Maka contohnya begini, kalau orang itu sudah punya pegangan ilmu, aku wudhu. Nah, pertama adalah membasuh wajah dengan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhal lillahi ta'ala. Kemudian membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala. Kemudian sunnah Nabi ini ya, membasuh
Kedua telinga. Oh, sudah benar wuduku ini. Nah, yang terakhir kali membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Oh, ini ilmunya seperti ini sunnah Nabi. Ilmunya yang disyariatkan seperti ini ilmunya wudu. Sudah benar. Apa kata orang saya nggak peduli. Yang penting ibadah wudu saya sudah dihitung sah oleh Allah dan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita mengerjakan sholat kalau nggak ada ilmu, nah ini bingung akhirnya. Sholatku sah atau tidak ini? Nah, tapi kalau orang punya ilmu, sholat sebelum sholat sudah suci, suci dari hadas, suci dari najis, suci dari najis di pakaiannya, tempatnya juga suci. Kemudian dukhulul waktunya sudah masuk. Kemudian satirul aurah, menutup aurat. Kemudian istiqbalul kiblah, menghadap kepada kiblat. Lah, sholat maghrib saya kerjakan 3 rakaat dengan rukun-rukun yang sempurna. Oh, berarti sudah sah. Nah, maka disinilah orang-orang yang tidak punya ilmu itu akhirnya apa? Gampang atau mudah nyalahkan orang lain. Makanya kalau orang itu punya ilmu agama, dikatakan mangkasura ilmu qalla khilafuhu. Orang yang banyak ilmunya dia akan sedikit perselisihannya dengan orang lain. Oh, dia itu mengamalkan seperti ini karena mungkin juga ada dalilnya. Ya, mengamalkan seperti ini itu ada dalilnya juga. Tergantung kita mau mengikuti dalil yang mana. Maka di sini wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Nanti Allah yang akan memutuskan. Ini ada orang terawihnya 8 rakaat. Nah, ini ada sebagian orang terawihnya 20 rakaat. Nah, ini nanti di akhirat akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengerjakan sholat tarawih 20 rakaat mengikuti fatwanya Sayyidina Umar ibnul Khattab, dan mengikuti fatwanya Sayyidina Umar ibnul Khattab ini juga termasuk perintah dari Nabi untuk mengikuti khulafaur rasyidun. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Orang berselisih sholat subuh pakai kunut atau tidak, ini yang ramai. Nah, kalau mau pakai kunut juga ada dalilnya. Nabi tidak memakai kunut ketika sholat subuh juga ada dalilnya dalam hadis-hadis Nabi. Sebagian hadis seperti itu memangnya. Nah, maka kenapa kok mazhab Imam Syafi'i memakai kunut? Karena kalau kita memakai kunut, ya otomatis mendapatkan pahala kunut. Gitu. Kalau tidak, ya akhirnya hadis Nabi yang diriwayatkan kalau Nabi memakai kunut ini kita tidak mengamalkan dan mempraktekannya. Makanya Imam Syafi'i lebih memilih dalam sholat subuh memakai kunut. Kalau nggak pakai kunut ya sholatnya sudah sah juga. Yang keliru yang tidak mau sholat. Ya, maka disinilah hadirin yang mulia, nanti perselisihan di sini yang seperti ini akan diputuskan oleh Allah pada hari kiamat. Yang tarawihnya 8 rakaat, nah nggak tahu nanti yang benar tuh yang bagaimana. Ya, kalau menurut kita yang benar ya 20 rakaat. Nah kalau sudah sampai hari kiamat, misalkan ternyata keputusannya yang benar kok 20 rakaat, masa kita mau balik lagi ke dunia? Lah kalau ternyata yang benar di akhirat kok 8 rakaat, berarti masih punya kelebihan 12 rakaat. Nah, gitu. Makanya kita memilih yang 20 rakaat. Kemudian hadirin yang mulia, ayat 114 yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim melebihi orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk disebut namanya, dan berusaha merobohkannya. Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapatkan siksaan yang sangat berat. Jadi kurang lebihnya makna daripada ayat ini, adakah orang yang lebih zalim melebihi orang yang menghalang-halangi
untuk dibuat acara zikir di masjidnya Allah. Nah, disinilah pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah habis sholat mengajari zikir kepada para jamaah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Diajarkan kepada umat. Diajari lagi mungkin sebagian oleh ulama kita membaca sholawat kepada Nabi pada malam Jumat, malam Senin. Sebagian ulama malam Senin ya. Karena ketepatan lahirnya Nabi adalah hari Senin, subuh hari gitu. Nah, maka di sini termasuk mengajari zikir umat. Nah, maka di sini sebenarnya kalau akadnya cuma masjid itu kok dilarang untuk dibuat acara zikir, maka tidak dibenarkan oleh ayat ini. Itu kedzaliman yang sangat luar biasa. Apa ada kedzaliman yang lebih besar melebihi orang yang menghalang-halangi orang untuk berzikir kepada Allah di masjid, di rumah Allah? Nah, enggak ada, jawabannya enggak ada. Maka akhirnya apa hadirin yang mulia? Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Ma yanbaghi li ulai ay yadkhuluha illa wa hum fi khasyatin wa khudu'in. Nah, karena masjid itu memang tempat diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah. Hendaklah orang yang masuk masjid dalam keadaan khusyuk, hatinya tenang, gerakan-gerakannya juga tenang, ya. Nah, kemudian dengan sifat tawadhu, bahkan di dalam hatinya ada sifat takut kepada Allah. Jadi bukan semena-mena seenaknya masuk masjid tanpa adab-adab yang telah dicontohkan oleh yang mulia dan besar Muhammad SAW. Kemudian hadirin yang mulia, orang yang sifatnya seperti itu tadi menghalang-halangi orang yang berzikir kepada Allah di masjid ini, lahum fid dunya khizyu, bagi mereka kehinaan, liulaikal madhkurin hawanun wa dhillatun fid dunya. Orang yang menghalang-halangi seseorang yang mau berzikir kepada Allah, membuat acara zikir bareng-bareng di masjid Allah, nah di sini bagi mereka kehinaan. Nah, ini termasuk orang-orang Arab waktu itu yang belum mau iman kepada Allah, menghalang-halangi Nabi dan para sahabat untuk membuat acara zikir kepada Allah di Masjidil Haram, untuk beribadah kepada Allah di Masjidil Haram. Siapa lagi yang lebih dolim melebihi mereka? Kemudian siksaan yang Allah berikan kepada mereka, walahum fil akhirati adzabun azim. Bagi mereka adalah siksa yang sangat agung di negeri akhirat. Wa huwa adzabun nar. Semoga Allah selamatkan kita, Allahumma amin. Kemudian hadirin yang mulia, ayat yang berikutnya, walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan mereka, ayat 115, dan milik Allah lah arah timur dan arah barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah zatnya Allah. Sungguh Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jadi hadirin yang mulia, seandainya orang kok dilarang sholat di masjid, seandainya orang kok dilarang berzikir kepada Allah di masjid, nggak usah susah. Arah timur miliknya siapa? Allah. Arah barat juga miliknya Allah. Kalau begitu ya sudah, kamu akan mendapati Allah di mana saja. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kamu menghadap kemana saja, di situ Allah kamu bisa mendapatkannya. Ya kalau zikir di masjid, sholat di masjid nggak boleh, ya sudahlah, di mana saja yang sekiranya bisa mengerjakan sholat, sekiranya bisa mengajarkan, melafatkan zikir kepada Allah, sekiranya bisa mengajak orang lain untuk berzikir kepada Allah. Ini cuman yang disayangkan kadang ya, sebagian acara yang di atas namakan agama, tapi di situ ada hal-hal yang tidak meridhokan Allah, menjadikan Allah murka, menjadikan Allah tidak ridho. Ya, misalkan ya, hal-hal yang menjadikan orang itu hatinya ghaflah, lalai, musik, misalkan ya, atau misalkan yang jelas
buat majelis taklim, lah kok malah antara laki-laki dan perempuan musafahah bareng misalkan seperti itu. Nah, iltiqa'u basyaratai ar-rajuli wal mar'ati, ya, bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan suami istri, lah kok malah melakukannya di masjid. Nah, maka di sini tidak pantas, ya. Seharusnya melakukan program-program yang sifatnya di masjid itu hendaknya yang sifatnya Allah ridho. Nah, paling tidak perkara tersebut adalah halal. Perkara tersebut paling tidak mubah. Nah, kalau perkara-perkara yang makruh, apalagi yang haram, betul-betul kita bersihkan dan kita sterilkan dari masjidnya Allah. Kemudian hadirin yang mulia, di sini diterangkan ila ayyi jihatin tawajjahtum bi amrihi fahunaka qiblatuhul lati radiyaha lakum. Nah, jadi arah mana saja yang penting masih menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah Al-Musyarrafah, maka di sini kita mengadakan sholat, mengadakan dzikir. Nah, ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini diterangkan waqad nazalatil ayatu fi man adha'a jihatal qiblati. Nah, di sini ayat ini turun mengenai orang yang menyia-nyiakan arah kiblat. Ya, tetap wajib kita menghadap ke kiblat ketika sholat, hukumnya adalah wajib. Lah, kalau menghadapnya ainul kiblah, nah, ainul kiblah itu yang kenceng dengan kiblat. Nah, di sini ada perbedaan pendapat di antara alim ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Kalau menghadap ke arahnya kiblat, nah, menghadap ke arahnya kiblat, misalkan kita di Indonesia. Indonesia itu timurnya Masjidil Haram. Ini ya berarti cukup menghadap ke barat. Nah, kalau ingin simpel sekarang di HP itu sudah ada kompas ya. Nah, itu sudah komplit di situ. Nah, maka untuk itu hadirin yang mulia, bagaimana pentingnya kita itu supaya punya pendirian, punya prinsip, punya pedoman hidup. Nah, hendaklah kita terus belajar ilmu agama, istiqomah dalam majelis ilmu agama. Allahumma amin. Baik, masih ada waktu kurang lebih 3 menit menuju adzan. Yang mau bertanya kita silahkan. Mau. Dari ibu-ibu juga jamaah putri yang mau bertanya kita beri kesempatan. Bapak-bapak. Oke, Bapak. Siap. Apakah benar nanti di alam kubur itu mayat dihidupkan lagi? Pertanyaannya, apakah benar ketika di alam kubur mayat itu dihidupkan lagi? Jawabannya adalah benar. Benar. Nah, dihidupkan itu atau hanya berbaring? Saat dihidupkan itu duduk apa berbaring? Ya, sebagian riwayat mengatakan duduk, ya, karena mayat itu dibangunkan, kemudian mayat itu akan mengusap wajahnya. Makanya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i ketika menguburkan hidung, mulut, telinga, mata, sela-sela jari, kemudian jalan depan, jalan belakang, sela-sela kaki itu diberi yang namanya kapas. Ketika dibangunkan oleh malaikat Munkar dan Nakir, kemudian dia ini bangun duduk, mengusap wajahnya seperti ini, loh, kok kapas? Aku sudah meninggal dunia. Lah kadang cuman pertanyaannya ini, lah kok kalau ada mayat digali kok nyatanya telentang? Nah, ini wallah alam. Memang sebagian pendapat alim ulama atau para kiai itu keterangannya seperti itu. Ini hikmahnya kenapa kok disunahkan atau memakai kapas itu. Ini karena itu tadi untuk mengingatkan ketika dia dibangunkan oleh malaikat Munkar dan Nakir, di dalam kuburannya dia teringat, oh saya ini sudah almarhum, sudah pindah alam, yaitu ke alam kubur. Kata apa ya? Kalau logikanya kalau itu mestinya nggak cukup karena mayat dengan itu liang cempuring. Iya, jaraknya nggak jauh. Nggak bisa. Lah disinilah ya termasuk ujian di dalam agama Islam
itu kan kita diperintahkan dengan alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan perkara gaib. Lah sedangkan saat ini kita ini masih di alam yang namanya alam dhahir. Hanya kalau ingin menyatakan ya mati dulu. Tapi yang disusun kan ya soalnya panjang gitu ya. Nah, maka disinilah memang kisahnya itu seperti itu. Nah, memang sebagian orang itu diberi keistimewaan oleh Allah bisa melihat perkara yang gaib. Salah satu contoh ya, ini kisahnya ini masyhur di kalangan sahabat. Ada seorang sahabat yang dia ini hari-hari di antara doa yang ia lantunkan, yang dilantunkan oleh beliau sahabat tadi, ya Allah, aku ini senang amalan dalam Islam yang namanya sholat. Maka engkau izini ya Allah, ketika di kuburanku nanti aku bisa sholat lagi. Gitu. Nah, akhirnya benar. Ketika menguburkan jenazahnya sahabat radhiyallahu anhu tadi, dompetnya putranya mayat itu sahabat tadi jatuh di dalam kubur. Gitu. Lah ini kalau di dalam fikih, dompet itu kan tempat menyimpan uang, ya bisa jadi ada uangnya ya. Lah ini akhirnya anaknya sahabat tadi ketika pulang geragap-geragap loh, dompetku kok nggak ada ini. Wah akhirnya keingat, oh iya tadi jatuh, aku lupa ngambil gitu. Akhirnya putranya sahabat tadi minta izin kepada ibunya. Wahai ibuku, dompetku telah jatuh, aku minta izin untuk datang ke kuburan lagi, mau saya gali, mau saya cari dompet saya itu. Akhirnya putranya sahabat tadi benar karena diizini oleh ibunya datang ke kuburan ayahandanya. Menggali kuburan hanya berapa galian gitu, mendapati ayahnya itu sudah berdiri di dalam kuburan. Nah ini kalau secara logika kan tidak masuk akal loh ya. Nah, karena kuburan kan setelah mayat diletakkan, ditaruh di atasnya yang namanya papan ini. Nah ini kok malah putranya mendapati ayahnya sedang sholat, akhirnya nggak jadi, langsung diuruk lagi, dikebumikan lagi, tanahnya ditimbun lagi gitu. Pulang ke rumah, laporan kepada ibunya, ibu saya telah mendapati ayah itu loh di dalam kuburnya kok sedang berdiri sholat. Maka akhirnya ibunya menjawab, wahai putraku, memang ayahmu dulu itu selalu doa kepada Allah, ya Allah aku senang amalan Islam yang namanya sholat, engkau izini diriku nanti ketika di kuburan untuk mengerjakan sholat. Maka akhirnya Allah nyatakan doanya. Jelas oke? Nah, ya kayak cerita misalkan gini ya. Bumi kalau dibandingkan dengan langit yang pertama, bumi itu seperti cincin. Langit yang pertama seperti padang pasir yang sangat luas. Terus dibandingkan langit kedua, ketiga sampai arsy Allah Subhanahu seperti itu. Nah ini kan kadang kita tidak masuk akal, kan? Ya disinilah ujian bagi orang iman. Masuk akal nggak masuk akal kalau sudah diperintahkan oleh Allah untuk mengimani, kita harus sami'na wa ata'na, harus mengimaninya. Nah di sini termasuk alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata apa ya? Nah, contohnya lagi misalkan ya yang wajib kita imani. Nanti ada alam yang namanya mahsyar. Di dalam sebuah keterangan disebutkan bahwasanya di alam mahsyar nanti saking panasnya matahari diketkan jarak sejengkal, itu ada orang yang hanyut dengan keringatnya. Ini kalau kita pikir itu kan tidak masuk akal. Gimana kok bisa hanyut ini? Keringat itu kan hanya setetes, 2 tetes, 3 tetes. Nah, ini kok bisa sampai orang itu karena saking banyaknya perbuatan dosa, banyaknya perbuatan maksiat, lah kok sampai hanyut dengan air keringatnya sendiri. Nah, maka disinilah perkara itu kalau sudah diperintahkan oleh Allah, khususnya yang berkaitan dengan yang ghaib, yang tidak tampak oleh mata kita saat ini, baik hal tersebut logis atau tidak logis, kita harus sami'na wa ata'na. Kata Bapak nggih? Nggih, alhamdulillah. Wonten malih kang badhe diskusi monggo. Iki kalih santai mawon kita. Nggih, Mbak.
Nggih, kalih anu ngunjuk. Monggo. Cekap niki, nggih, menawi cekap kita waos kalian suwanten ingkang bersamaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatluna al-kitab. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.